Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Jenata Rasmawan dengan NPM 221038 dari kelas H. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang percobaan, tindak pidana percobaan. Dan materi yang saya akan bahas di sini yaitu yang pertama ada pengertian. Pengertian ini ada menurut KUHP nasional dan para ahli. Yang kedua ada dasar hukumnya. Yang ketiga yaitu perbedaan antara KUHP nasional dengan KUHP Belanda. Yang keempat, yang terakhir yaitu contoh kasus tentang tindak pidana percobaan. Oke, baik, pengertian secara umum tentang percobaan ini dalam KUHP nasional yaitu percobaan merupakan tindakan pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaan tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Nah, permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada yang di atas tadi, yang saya bacakan tadi, yang saya jelaskan tadi, perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana, dan perbuatan yang dilakukan secara langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Yang tadi saya baca termasuk pasal 17 ayat 1 dan 2 tentang percobaan tindak pidana. Oke, baik, sekarang kita masuk kepada pendapat ahli. Hezekiah Suriga mengungkapkan bahwa niat adalah kurang lebih dari satu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Nah, niat di sini merupakan unsur dari tindak pidana percobaan. Nah, untuk contohnya seperti si Ucup nih ya, merencanakan perampokan dengan cara membobol pintu belakang pada saat malam hari. Nah, kesimpulannya, si Ucup ini melakukan tindak pidana pencurian pada malam hari yang tercantum pada pasal 365 ayat 1A KUHP pidana. Untuk selanjutnya ada dasar hukum percobaan. Percobaan dapat dilihat pada pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan ini dikurangi sepertiga menurut KUHP lama, yaitu KUHP Belanda di dalam pasal tersebut. Perbedaan. Saya akan menjelaskan perbedaan KUHP nasional dan KUHP Belanda yang dapat dibedakan dengan KUHP Belanda. Yang pertama yaitu KUHP nasional yaitu tidak menimbulkan akibat yang dilarang, pasal 17 ayat 2. Nah, kalau di KUHP yang Belanda itu tidak mencantum kalimatnya tadi. Yang kedua di KUHP nasional yaitu 2/3 dari maksimum pidana pokok, pasal 17 ayat 3. Sedangkan di KUHP lama itu tertulis hanya 1/3 pidana pokok. Nah, yang terakhir ada di KUHP nasional ada percobaan yang hanya diancam dengan denda paling banyak kategori 2, tindak pidana pasal 19. Yang dimaksud dengan kategori 2 ini adalah maksimal sebanyak 10 juta, sedangkan di KUHP lama mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Untuk selebihnya, mungkin menurut pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencoba melakukan pelanggaran tidak pidana, namun percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Nah, niat yang tadi itu kan udah saya bilang, niat itu adalah unsur tindak pidana percobaan. Kita akan masuk ke bagian terakhir yaitu kasus. Saya akan menjelaskan secara singkat kronologi 2 orang perampok bersenjata digagalkan oleh warga, yaitu pelakunya Rudi Kurniawan umur 29 dan Roni Susilo umur 36 yang diamankan warga di Jalan Teguh Umar Barat Gang
sekian di Denpasar pokoknya, Jumat pukul setengah 4. Nah, kasus ini bermula saat Roni mengajak Rudy untuk melakukan perampokan. Nah, tentunya perampokan ini direncanakan oleh Roni. Selanjutnya, kedua pelaku ini menyamar sebagai tukang listrik. Pertama, Rudy ini masih terlebih dahulu melakukan dengan cara mematikan meter listrik. Mungkin di rumah Anda juga ada meter listrik, kalau dimatiin pasti sisi rumah mati gitu. Kemudian Rudy ini berjalan ke dapur. Nah, pas di dapur, si Rudy berpapasan dengan si korban. Nah, si Rudy ini langsung memegang kerah nih ya, sembari mendorong senjata pisau ke leher korban. Nah, Roni datang dan membekap mulut si korban. Untuknya, si korban ini sempat teriak, dan teriakan ini terdengar oleh warga. Nah, untuk pendapat saya tentang kasus ini, yaitu kasus ini sangat berhubungan dengan tindak pidana percobaan. Karena apa? Karena kedua pelaku ini pelaksanaannya tidak selesai atau mencapai tujuan pelaku tersebut. Karena apa? Karena kan akhirnya itu pelaku itu ditangkap. Nah, selanjutnya niat nih. Dari niat ini kan udah tahu, niat dari kedua pelaku ini sudah direncanakan dan sudah mempersiapkan alat juga nih, berupa ada pisau. Kalau rencana kan udah kayak mateng gitu dari awal tuh kan, menyamar. Jadi, nah kalau menyamar itu kan berarti udah merencanakan sesuatu untuk melakukan tindak pidana perampokan. Nah, niat juga merupakan unsur tindak pidana percobaan. Sekian dari saya, Arif Jirnata Rajmawan, izin undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.